Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ASN dimanapun berada. Selamat datang di podcast ASN Berakhlak. Topik kita kali ini sangat menarik tentang best practice dan bad practice di dua kementerian dalam rangka mewujudkan smart government, di mana smart government adalah tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, partisipatif, dan berbasis teknologi. Bersama ini saya hadir dua pemantik dan dua narasumber di tempat yang berbeda, yakni secara langsung di Kementerian Ketenagakerjaan dan di ruang Zoom meeting oleh Kementerian Pan-RB. Mari kita mulai dari narasumber yang pertama, memberikan pemaparan mengenai isu di unit kerja. Kepada narasumber pertama, saya persilakan waktu dan tempat. Terima kasih pada moderator. Jadi mungkin yang bisa saya berikan terkait good practice yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan itu adalah unit kami itu punya layanan fitur yang namanya Norma 100. Norma 100 itu apa sih? Jadi Norma 100 itu adalah platform digital berbasis web yang dikembangkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan sebagai alat self-assessment perusahaan, penilaian mandiri kepatuhan perusahaan terhadap norma ketenagakerjaan, khususnya mengenai standar-standar K3 keselamatan dan kesehatan kerja. Oke Mas, tentang layanan norma 100 ini, boleh Mas jelaskan nggak sih kunci keberhasilan dari penerapan norma 100 ini? Berbicara tentang kunci keberhasilan, yang pertama karena layanan ini, norma 100 ini mampu menjangkau seluruh perusahaan yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Kemudian dari segi waktu lebih cepat dan efisien, efektif, kemudian mendukung produktivitas pengawas kerja melalui digitalisasi. Jadi pengawas nggak perlu turun langsung ke lapangan, sudah tahu data awal dari perusahaan tersebut. Kemudian terakhir menilai kepatuhan norma ketenagakerjaan dari dua sudut pandang, bisa dari pekerja dan dari pengusaha itu sendiri. Wah, menarik sekali ya Pak tentang sistem norma 100 ini. Apakah bisa diterapkan di unit kerja lain? Nah, mungkin dari instansi yang melakukan pengawasan bisa diterapkan, kan ini self assessment yang diisi oleh bawahan dan atasan. Jadi kadang dalam satu instansi itu yang mengisi itu cuma admin aja mungkin ya, atau pimpinan perusahaan aja mungkin ya. Jadi dari segi kemanfaatan tentu mempermudah kita dalam memperoleh bahan-bahan terkait dengan pengawasan norma ketenagakerjaan itu sendiri. Nah, teman-teman, Sobat ASN dimanapun berada, setelah kita mendengar tentang adanya best practice di lingkungan Kemenaker, mari nih kita singgung apakah ada bad practice-nya di lingkungan Kemenaker? Wah, bad practice. Sebenarnya ini menurut pendapat saya pribadi ya. Jadi ada beberapa mungkin yang saya dapat berikan informasi, tapi salah satunya itu adalah span lapor Kemenaker. Jadi span lapor Kemenaker ini adalah kanal layanan pengaduan internal dari Kementerian Ketenagakerjaan yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan aduan terkait pelaksanaan norma ketenagakerjaan. Jadi pengaduan tersebut dapat mencakup isu-isu seperti misalnya upah, keselamatan kerja, dan terkait dengan kondisi-kondisi ketenagakerjaan lainnya. Terus apakah ada penyebab kenapa span lapor ini termasuk gagal ya Pak di Kemenaker? Saya mungkin nggak bilang gagal ya, tapi ada beberapa kendala yang menyebabkan span lapor ini tidak maksimal mungkin ya. Yang pertama, mungkin dari segi SDM-nya. Kita ini jumlah pengawas ketenagakerjaan ada 1.450-an. Terus mengawasi jumlah perusahaan 1 juta lebih. Nah, gimana perbandingan dari segi SDM ke pengawas ketenagakerjaan? Jadi, tentu dari segi SDM dan tupoksi yang ada yang double job, ada yang triple, dan lain sebagainya. Kemudian kapasitas sistem span lapor ini tidak sebanding dengan jumlah penggunanya. Kemudian SOP nih, SOP yang harusnya dijalankan gitu kan, nggak sekedar formalitas saja. Kemudian pelapor tidak memberikan data yang jelas dan valid, sehingga pada saat kita mau menjawab laporan tersebut, kita juga bingung karena datanya tidak valid dan lengkap. Kemudian tidak ada monitoring kinerja secara rutin, baik melalui pimpinan atau pengawas ketenagakerjaan itu sendiri. Kemudian koordinasi mungkin ya, koordinasi antar unit di Kemenaker agar lebih dirutinkan lagi untuk menjawab tindak lanjut pengaduan yang ada di span lapor ini. Nah, dari penyebab-penyebab tadi itu ada nggak sih Pak cara pencegahannya agar kejadian tersebut tidak terulang lagi? Berbicara tentang inovasi, rekomendasi yang bisa saya sampaikan, ada beberapa. Mungkin yang pertama terkait dengan SDM ya, perlu penambahan terutama admin pengaduan yang memiliki kapasitas di bidang pengawasan ketenagakerjaan. Yang kedua, perlunya maintenance alat ini, sistem yang span lapor ini, karena pada saat diakses sering overload ya.
Kemudian dukungan pimpinan, nah, ini tadi terkait dengan penyampaian SOP secara rutin mungkin bisa disampaikan setiap apel pagi di Kemenaker. Kemudian pencantuman format pengaduan yang jelas pada laman aplikasi, jadi tidak ada lagi data-data yang tidak jelas dan valid karena sudah ada format tertentu yang sudah disediakan. Kemudian perlu adanya monitoring secara digital yang mudah diakses oleh pimpinan supaya pimpinan dapat melihat tuh progresnya udah sampai mana nih Smart Lapor. Yang terakhir, bangun budaya kolaboratif antara unit satu misalnya ke unit yang lain di Kemenaker supaya dalam menjawab pengaduan ini bisa saling berkolaborasi dengan baik. Nah, Sobat ASN, setelah kita mendengar adanya best practice dan bad practice di lingkungan Kemnaker, yang tadi ada Norma 100 dan Span Lapor, mari kita dengarkan isu-isu bad practice dan best practice dari Kementerian Pan-RB. Kepada narasumber dan pemantik kedua, saya persilahkan waktu dan tempat. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan. Izinkan saya untuk memantik diskusi kita pada sesi isu kebijakan yang ada di Kementerian Pan-RB. Isu yang pertama adalah terkait dengan penyelenggaraan forum bisa tanya kebijakan Pan-RB. Pertanyaan yang ingin saya ajukan adalah bagaimana caranya agar forum seperti Forum Bisa Tanya Kebijakan Pan-RB ini tidak berhenti pada tataran seremonial saja, tetapi dapat berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas layanan ASN. Kepada narasumber kami persilakan. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan dan pertanyaan yang diberikan ya. Jadi mengenai kebijakan layanan bisa tanya kebijakan Pan-RB ini menjadi salah satu program unggulan yang dimiliki oleh Kementerian Pan-RB. Program ini merupakan bentuk layanan publik yang diberikan oleh Kementerian Pan-RB kepada pegawai di instansi pemerintahan maupun secara umum ya kepada masyarakat luas seperti itu. Nah, model layanan ini adalah forum diskusi dan tanya jawab yang terbuka secara luas kepada semua pihak. Jadi semua orang, semua unsur dari berbagai lapisan masyarakat bisa mengakses program ini seperti itu. Selama ini kegiatan bisa tanya kebijakan Pan-RB kami selenggarakan setiap pekan. Jadi dalam satu hari pasti ada kegiatan bisa tanya Pan-RB, bisa tanya kebijakan Pan-RB yang kami selenggarakan melalui platform Zoom meeting maupun melalui YouTube live seperti itu ya. Nah, di sini masyarakat bisa bertanya langsung mengenai kebijakan-kebijakan apa yang sudah diselenggarakan atau sudah dilaksanakan oleh Kementerian Pan-RB selama ini. Tentu ini menjadi salah satu upaya yang kami lakukan dalam rangka bagaimana seluruh kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Pan-RB ini bisa diketahui secara luas oleh masyarakat umum. Dan untuk pegawai negeri ataupun untuk pegawai di instansi pemerintahan bisa memahami kebijakan-kebijakan yang kami keluarkan dan mereka juga bisa melaksanakan apa yang menjadi kebijakan yang kami putuskan seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kemudian kita masuk ke isu yang kedua, karena ada juga yang menarik perhatian dan perlu kita dalami bersama sebagai ASN tentunya. Terkait dengan kebijakan work from anywhere atau WFA, kalau kita lihat di lapangan, ternyata masih banyak ASN yang merasa belum mendapatkan sosialisasi yang memadai terkait penerapan kebijakan tersebut. Menurut Bapak, apa yang menjadi penyebab utama kurangnya sosialisasi kebijakan WFA, dan kemudian bagaimana cara memastikan agar informasi kebijakan ini bisa menjangkau seluruh ASN secara merata? Kami persilakan untuk narasumber. Baik, terima kasih. Jadi salah satu kebijakan yang juga baru dikeluarkan oleh Kementerian Pan-RB adalah kebijakan FWA ya, rekan-rekan semuanya. Jadi FWA ini adalah Flexible Working Arrangement di mana seluruh pegawai negeri sipil di seluruh Indonesia bisa memanfaatkan kebijakan ini. Mereka bisa bekerja dimanapun dan di kapanpun. Artinya kebijakan ini diatur oleh Kementerian Pan-RB melalui peraturan yang dikeluarkan di tahun ini juga ya, di tahun 2025 melalui Permen Pan-RB nomor 4 tahun 2025 tentang pelaksanaan tugas kedinasan pegawai aparatur sipil negara secara fleksibel pada instansi pemerintah. Nah, memang setelah kebijakan itu kami keluarkan, melalui peraturan ini muncul berbagai macam komentar ya, komentar negatif dari masyarakat secara umum maupun dari sisi pegawai negeri sipilnya yang memandang bahwa hal ini tidak adil. Nah, dari kebijakan ini memang perlu sosialisasi yang lebih karena di awal memang kami belum bisa menjangkau berbagai pihak, belum bisa
melibatkan banyak pihak untuk menyampaikan informasi secara luas dan komprehensif. Untuk itu, ke depannya kami mencoba untuk memperbaiki pola komunikasi ini dan kami coba akan melibatkan lebih banyak pihak ya, yang artinya bisa menyebarluaskan informasi ini lebih tepat dan lebih benar. Artinya kebijakan mengenai FEA ini tentu bisa menguntungkan dari sisi ASN, baik dari sisi peningkatan kinerja juga, dan juga bisa memberikan kontribusi yang lebih meningkat ya terhadap pola pengembangan ASN di Indonesia seperti itu. Terima kasih kepada seluruh narasumber dan pemantik atas diskusinya yang luar biasa, serta hadirin yang menyimak. Kesimpulannya, best practice dari Kemnaker dan Pan-RB merupakan cerminan pembelajaran pada masa kini. Smart governance hanya bisa terwujud jika sistem manajemen ASN berjalan adil dan profesional, serta ASN berkomitmen menjadi smart ASN yang adaptif dan berintegritas. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.